Hai teman-teman, jom masak-masak lagi. Seperti biasa ya, rutinitas di sore hari. Pertama-tama ini aku mau mendidihkan 2 liter air. Ini air untuk bikin sup. Yang sebelah lagi ini aku manasin air untuk nyelur kacang. Bahan supnya ada kacang kedelai hitam dan kacang tanah. Nah, ini aku taker di mangkok kecil seperti ini ya, supaya gampang untuk dikira-kira. Lalu ini dicuci bersih. Setelah siap, lalu ini dicelur ke dalam air mendidih. Nah, ini airnya pun udah mendidih ya teman-teman, jadi langsung aku cemplungkan aja. Ini diaduk-aduk lalu biarkan mendidih sekitar 1-2 menit seperti itu. Lalu angkat dan tiriskan, bilas dengan air bersih. Untuk bahan tambahannya di sini aku ada oyster kering, scallop, sama kurma merah kering. Ini kurma merah keringnya udah dibuang bijinya ya. Nah, ini airnya udah mendidih, masukkan kurma merah kering, oyster kering, scallop dan kacangnya. Ini ditutup pancinya, rebus dulu selama 15 menit. Selanjutnya ini aku ada ikan. Ini kata penjualnya itu namanya ikan ular. Bentuknya itu seperti lele tapi besar ya teman-teman. Ada yang warnanya kuning, ada warnanya putih seperti itu ya. Nah, kalau ikan ini itu bedanya di tengah-tengah dagingnya itu ada tulangnya teman-teman. Tapi ini ikan laut ya, bukan ikan sungai. Lalu panaskan minyak secukupnya, tumis jahe dan ikannya. Ini gorengnya itu nggak perlu garing-garing ya, seperti ini aja. Sekiranya airnya itu udah nggak ada, ini udah siap tuh seperti ini. Lalu masukkan ke dalam sup tadi ya. Nah, ini supnya menggunakan ikan, bukan menggunakan ayam ya teman-teman. Ini dimasukkan beserta dengan jahe-jahenya sekali ya. Aduk-aduk, tutup panci. Ini direbus selama 1,5 jam hingga 2 jam menggunakan api kecil. Selanjutnya ini aku ada sotong kuning. Untuk bumbunya itu aku ada sambal, tapi karena sambalnya itu sedikit jadi aku tambahin ini bawang putih, bawang merah, cabai merah besar dihaluskan. Nah, ini sotongnya tadi udah aku bersihkan, aku potong seperti ini ya, size-nya segini aja. Panaskan air secukupnya. Setelah airnya mendidih, tambahkan jahe dipotong keping sama garam. Aduk-aduk, lalu ini sotongnya dicelur ya teman-teman untuk ngilangin baunya ya. Nah, ini nyelurnya nggak usah lama-lama, sekitar 2-3 menit seperti itu aja. Lalu angkat dan tiriskan. Biar cepat ini dituang seperti ini saja ya teman-teman. Lalu bilas dengan air bersih. Lanjut panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu halusnya ya, yang bawang merah, bawang putih, cabenya tadi ini aku tumis dulu. Ini ditumis hingga matang. Aku tambahin serai dan daun jeruk. Setelah matang dan pecah minyak seperti ini, masukkan sambalnya tadi ya. Aduk-aduk, tambahkan bumbu pelengkap, garam, gula secukup rasa. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Ini aku tambahin sedikit air ya, supaya garam dan gulanya cepat larut. Lalu dicek rasa, bila rasanya udah pas, masukkan sotongnya. Sekiranya sotongnya udah mateng, tambahkan potongan bawang bombay disesuaikan selera. Ini mau banyak boleh, mau sedikit juga boleh. Ini dimasak hingga bawang bombaynya itu setengah matang aja kalau aku ya. Dan ini udah siap seperti ini saja. Selanjutnya ini supnya tadi udah mateng teman-teman tuh. Ini itu enak banget teman-teman, hasilnya itu gurih-gurih manis gitu ya. Terus bumbunya kalau aku cuman garam secukup rasa aja ya. Oke, seperti ini aja, ini udah siap. Nah, selanjutnya ini aku ada udang, aku bumbuin dengan serbuk lada ajisio sama minyak wijen dan garam. Aduk-aduk, lalu aku sisihkan dulu. Kocok 5 butir telur. Kalau mau banyak juga boleh ya telurnya ya, disesuaikan kebutuhan kita ya. Ini telurnya aku bumbuin dengan garam dan serbuk lada aja. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, tumis bawang merah sama bawang putih.
Ini bawangnya aku numisnya setengah matang aja baru dimasukkan udangnya ya, soalnya nanti kalau kematangan nanti bawangnya jadi gosong. Nah ini ditumis hingga udangnya itu matang gitu ya, sampai berubah warna seperti ini. Oke, lalu masukkan tauge sama daun bawang. Nah ini daun bawangnya disesuaikan selera, mau banyak ataupun sedikit juga disesuaikan ya. Lalu tuangkan telur kocok tadi seperti ini. Nah ini tinggal dibolak-balik ataupun diaduk-aduk gitu ya, hingga telurnya itu matang. Nah teman-teman, kalau lagi males makan nasi, bikin lauk seperti ini aja itu enak banget, seperti makan kue tiaw goreng, wangi-wangi gurih gitu ya. Ini bumbunya cukup aku bumbuin dengan serbuk lada aji siau aja ya, soalnya serbuk lada aji siau itu udah asin gurih seperti itu ya. Oke, ini tauge udang goreng telurnya udah siap, seperti ini aja ya teman-teman. Tuh hasilnya cantik. Selanjutnya untuk sayurnya aku mau numis ini kubis. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis teri medan ataupun ikan bilis yang kecil-kecil putih gitu ya. Nah ini setelah ikan bilisnya matang, masukkan bawang merah sama bawang putih, ini ditumis hingga matang. Setelah matang baru dimasukkan kubisnya. Nah ini numisnya nggak usah lama-lama teman-teman, yang penting layu aja gitu ya. Kalau aku nanti kalau kematangan lembek tak sedap ya. Ini cukup dibumbuin dengan serbuk lada aji siau aja, soalnya udah ada ikan bilis ataupun terinya ya. Nanti kalau ditambahin garam ataupun kecap asin jadi keasinan. Oke, nah seperti ini aja. Selanjutnya ini aku ada ini kentang ya teman-teman, aku potong nipis-nipis seperti ini dan aku potong lagi seperti ini, dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Dan ini aku juga ada bawang bombay, ini aku ngambil separuh biji aja ya. Ini sama aku potong halus, lalu aku campurkan ke sini ya, ke kentangnya tadi yang udah dipotong. Ini langsung dicampur jadi satu aja. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bawang merah, bawang putih sama cabai kering. Lah ini cabai keringnya kalau mau pedas bisa dilebihkan. Setelah matang lalu masukkan kentang dan bawang yang udah dipotong halus tadi ya. Ini tinggal ditumis hingga teksturnya itu lentur aja seperti itu ya. Untuk bumbunya ini aku kasih serbuk lada aji siau secukupnya, aduk-aduk. Nah sekiranya teksturnya udah mateng, nah seperti ini bukan yang empuk gitu, bukan ya teman-teman, mateng gitu aja ya. Aku tambahkan kecap asin secukupnya, aduk-aduk, dan ini udah siap. Seperti ini saja. Tumis kentang ini itu biasanya yang ada di Chinese restoran ataupun Korean restoran ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye bye.